Thank you music team yang sudah membawa kita menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Pertama-tama saya ingin welcome buat setiap saudara hari ini. Welcome to church. Dan terutama untuk Om Sam Tante Ruth. Sekali lagi welcome. Kita punya spiritual parents ada di tengah-tengah kita. Thank you untuk memenuhi undangan. Dan juga ada Rolly di tengah-tengah kita. Rolly ini adalah bagian dari Ecclesia Mission ya, tahun 95, 6. Oh 94? Oh wow, long time ago. Ya, kemudian dia pulang ke Indonesia. Bagian dari Praise and Worship Ministry pada waktu itu bersama Henry ya. Henry baru mulai waktu itu. Welcome juga Rolly dari Jakarta ya. Hari ini kita seperti yang kita sudah tahu bahwa kita merayakan Natal, kita sudah sebetulnya bersama dengan Casey tanggal 8. Tapi kita ingin sekali lagi merayakan Natal, bukan perayaannya, bukan pestanya atau apanya saudara ya. Tapi kita ingin mengingat akan kasih Tuhan Yesus, kasih Allah di dalam hidup kita. Dan kita mau bersyukur. Amin. Ada sebuah kisah saudara, seorang raja pergi berburu bersama satu pengawalnya. Mereka berburu masuk ke dalam hutan ya untuk cari binatang buruan. Setelah seharian mereka berburu tanpa hasil, mereka kelelahan, kepanasan, mereka duduk di bawah sebuah pohon. Raja di sebelah sana, pengawal di sebelah sana untuk ngaso, untuk istirahat. Sambil mereka beristirahat, si pengawal ini bersihkan senapannya. Ya, dia punya senapan dibersihkan, nganggur kan saudara, kan namanya pegawai staff ya, itu mesti kelihatan sibuk, nggak bisa tidur lebih ngorok daripada rajanya, bener nggak? Jadi harus kelihatan lebih sibuk. Wah, rajanya tidur, dia bersihin senapan tanpa disadari, ujung senapannya menghadap ke tubuh si raja. Dan tanpa dia sadari pelatuknya trigger dan menembak salah satu jari kaki si raja, dan raja terbangun dengan sangat marah. Ayo kita pulang, nggak jadi kita berburu. Masukkan si pengawal ke dalam penjara karena marahnya si raja kehilangan satu jari kaki. Selang beberapa waktu kemudian raja kepengen berburu lagi ceritanya. Saya tidak mau bawa pengawal satupun, nanti kaki saya bisa ditembak lagi, nggak punya jari. Dia pergi sendiri, saking nggak tahu arah, dia masuk ke dalam hutan paling dalam dan bertemu dengan sekelompok suku terasing, pemakan manusia. Nah, udah ketangkep kan saudara? Sebelum dijadikan meal, lunch bagi suku itu, tradisinya adalah preksa. Seluruh tubuh harus diperiksa, ada cacat, celah. Setelah diperiksa, wah, jarinya nggak ada satu. Akhirnya raja tidak jadi santapan dan raja bisa bebas dan pulang kembali ke istana. Setelah pulang kembali ke istana, si raja sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya tidak jadi santapan suku kanibal hari ini. Lalu dia teringat kepada pengawalnya. Dia panggil pengawalnya, dia cerita kepada pengawalnya, kamu tahu nggak, gara-gara jari kaki itu kamu tembak, saya bisa bebas. Begitu dengar itu si pengawal pingsan saudara. Kenapa? Udah pada tahu jawabannya. Si pengawal bilang, saya juga bersyukur raja, saya tidak diajak oleh raja. Kalau saya diajak oleh raja, saya yang jadi santapannya, karena lengkap semua jari kaki saya. Ya, jadi di dalam keadaan apapun kita bisa bersyukur. Amin. Kakinya, jari kaki hilang satu bisa bersyukur, di penjara juga bisa bersyukur, dua-duanya selamat karena perlindungan Tuhan. Oleh karena itu, Christmas ini saudara, kita bisa pakai bulan ini, bukan cuma bulan ini saja sebetulnya. Setiap hari sebagai satu kesempatan untuk kita mengucap syukur. Amin. Dalam keadaan apapun selalu ada kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala
keadaan. Bukan hanya mengucap syukur untuk berkat-berkat saja, tetapi mari kita mengucap syukur untuk pemberi berkat itu di dalam kehidupan kita. Mari kita akan baca sebuah ayat yang tidak asing lagi di telinga kita. Saya beri judul khotbah hari ini, Christmas, the season of Thanksgiving. Yohanes 3 ayat 16. Tidak asing ya saudara, udah berapa kali saudara, puluhan kali, ratusan, ribuan kali kita dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di musim Natal ini, dari ayat ini saudara, kita bisa belajar untuk bersyukur untuk 3 hal. Kita bersyukur karena yang pertama, kita memiliki Allah yang besar. Apa saudara? Allah yang besar. Karena di ayat itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. We are talking about God. This Christmas kita sedang bicara tentang Allah. Dan kalau kita bicara tentang Allah, kita harus sadari bahwa kita sedang berbicara mengenai sebuah pribadi yang besar. Ya, bukan patung, bukan gambar yang dibikin oleh tangan manusia, tetapi dia adalah Allah yang besar, pencipta langit dan bumi. Gak ada orang yang kalau dibilang tentang Allah, mereka bilang Allah itu kecil, Allah itu besar. Tetapi pertanyaannya yang harus kita jawab pagi hari ini, apakah Allah itu besar bagi saudara? Menurut saudara. Kenapa pertanyaan ini saya lontarkan? Karena seringkali kita tidak melihat Allah sebagai Allah yang besar di dalam hidup kita. Di dalam hidup orang lain mungkin ya, tetapi tidak di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita menganggap persoalan kita yang begitu banyak itu dalam hidup ini sudah terlalu besar. Tidak ada jawabannya. Sudah berdoa kepada Tuhan, belum ada jawabannya, belum ada pertolongannya. Jadi sepertinya seakan-akan Tuhan itu begitu kecil dan persoalanku terlalu besar untuk Tuhan jawab. Benar? Kalau kita lihat bangun pagi, persoalan sakit penyakit, belum sembuh, pekerjaan, belum Tuhan buka jalan, keluarga, bisnis dan semuanya sepertinya bertubi-tubi dan Tuhan belum menjawab doa kita. Seakan-akan masalah kita jauh lebih besar daripada kuasa Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menganggap diri kita lebih besar dari Tuhan. Buktinya apa? Kita yang ngatur. Tuhan, kalau menjawab doa saya itu harus tanggal ini, kalau enggak udah telat Tuhan. Kalau menjawab doa saya harus tanggal ini, caranya seperti ini Tuhan. Kalau tidak dengan cara ini dan waktu ini, kayaknya saya tidak percaya kepadamu, saya akan berhenti dari pelayanan, saya tidak mau datang pelayanan lagi, saya tidak mau datang gereja lagi. Jadi kita yang jadi Tuhan, dia jadi pesuruh kita. Ya, seperti saudara kalau tahu dulu cerita-cerita Disney, saudara, jin dalam botol. Ya, digosok-gosok keluar jinnya. Apa permintaanmu? 3 permintaan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, seperti itu. Kita melihat bahwa diri kita ini lebih penting, lebih besar dari Tuhan. Dan Tuhan harus memberikan apa yang kita mau. Karena nomor 1, masalah kita terlalu besar untuk Tuhan tangani. Nomor 2, diri kita terlalu besar sehingga kita suruh-suruh Tuhan untuk melakukan. Padahal kita lupa Dia Allah yang besar. Di dalam Ayub 38, Bapak Ibu Saudara, Ayub sedang berbicara dengan Allah. Ya, saudara tahu Ayub begitu banyak persoalan yang mungkin hari ini kita tidak pernah akan mengalami persoalan seperti Ayub. Tetapi Allah berkata kepada dia, Allah bertanya kepada dia, di manakah kamu pada waktu aku meletakkan dasar bumi? Di manakah kamu pada waktu aku membendung air laut dan menentukan batas gelombang? Ternyata gelombang itu ditentukan batasnya oleh Tuhan. Kalau tidak ditentukan batasnya, setiap hari tsunami terjadi saudara. Ya, wah, masuk semua ke kota.
ada batasnya. Nggak pernah kepikir ya. Setelah saya baca ini baru kepikir, ya benar juga ya. Dia paling cuma berapa meter di pasir ya, di pantai. Kemudian dia balik lagi ke laut. Tuhan menentukan batas gelombang. Tuhan menetapkan datangnya pagi dan malam. Tuhan menyimpan salju dalam perbendaharaannya. Allah yang melepas kilat. Nggak pernah kepikir ya saudara. Allah yang memberi tenaga kepada kuda. Sehingga kuda itu nggak ada takutnya. Kalau tuannya lagi perang saudara ya, dia nggak ada takutnya, dia jalan aja. Dan kekuatannya luar biasa, kan dipakai sebagai unit measurement ya, tenaga kuda. Kita nggak pernah kepikir saudara. Dia yang mengatur segala sesuatu tanpa pernah mungkin kita pikirkan. Mazmur 95 ayat 3-5 firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Dia mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan selama berapa tahun saudara? 40 tahun? Perbudakan 400 tahun. Masuk di dalam perjalanan 40 tahun. Dia kasih mereka makan, dia kasih mereka minum, dia ajar mereka untuk berperang. Karena namanya budak gak pernah berperang. Begitu mereka keluar dari perbudakan, mereka harus bisa berperang. Dia pakai ikan besar untuk bicara kepada siapa? Yunus. Dia pakai burung gagak untuk memberi makan Elia. Dia pakai keledai untuk berkata-kata kepada Paulus. Dia pakai anak kecil untuk menyediakan 5 roti dan 2 ikan. Orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, orang sakit disembuhkan, angin reda angin ribut diredakan, bukan angin reda diributkan. Untung saya sadar saudara. Ya saudara. Kalau kita mau ambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa Allah kita yang kita sembah, itu Allah yang besar dan perkasa. Kita pasti hidup dengan satu keyakinan. Kita pasti hidup tidak dengan rasa takut. Kita hidup dengan confidence bahwa tidak ada satupun yang tidak dapat dia kerjakan. Saudara, di Mesir ada, kalau kita tahu ada banyak piramid saudara ya. Piramid-piramid yang besar itu dibangun untuk mengisi mumi, tubuh-tubuh Raja Mesir. Ya, disimpan di situ, dimumikan, dan itu terkenal sekali. Ya, begitu juga di Westminster Abbey di London untuk mengisi jenazah orang-orang hebat royalty di Inggris, dan juga kubur Nabi Muhammad dikubur dengan batu yang besar, batu yang kuat dan sangat terkenal sampai hari ini. Taj Mahal, saudara tahu Taj Mahal? Bangunan yang begitu besar itu dibangun untuk menyimpan dan memperingati salah satu istri dari Kaisar Shah Jahan. Istri favorit dari beberapa istri yang dia punya. Dibangunkan Taj Mahal yang begitu besar. Kalau istri-istri sini dibangunin apa? Dibangunin dari tidur atau dibangunin kalau mau sale, bangun, kamu ngimpi kebanyakan. Ya, ini dibangunin Taj Mahal, saudara. Dan begitu terkenal. Kuburan Yesus tidak dikenal. Karena apa? Karena kuburnya kosong. Dia bangkit dari maut. Dia menang atas maut. Dan disitulah letak kekuatan kita, disitulah letak kehebatan Allah, disitulah letak kebesaran Allah, bukan karena apa yang ada di dalam kuburnya, karena kubur Yesus sudah kosong. Amin. Kita punya Allah yang besar. Apakah kita bersyukur karena kita punya Allah yang besar? Cara pandang kita menentukan respon kita terhadap situasi hidup ini. Bila kita
melihat akan kebesaran Allah, maka kita akan percaya bahwa tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu. Bila kita percaya Dia pemegang kunci kehidupan, maka tidak ada satupun pintu yang tidak dapat Dia buka. Amin. Kalau kita sadar akan besarnya Allah, maka kita akan bisa melewati segala perkara di dalam kehidupan ini. Itu yang pertama, yang harus kita sadari, yang harus kita miliki setiap hari. Kita punya Allah yang besar. Makanya ada lagu dari Sari Simorangkir, aku punya Tuhan yang besar. Pada waktu kita nggak melihat jalan, pada waktu jalan buntu, pada waktu doa tidak dijawab, kita bisa katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup apa? Menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa. Kita bisa ngomong seperti itu karena kita tahu kita punya Allah yang besar. Kalau kita nggak tahu kita punya Allah yang besar, itu kata-kata lagu itu nggak ada artinya. Oleh karena itu perlu kita bersyukur hari-hari ini, apapun yang terjadi, goncangan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Dia tidak tergoncang. Amin. Dia tidak tergoncang, Dia tidak berubah. Yang pertama, Allah yang besar, kita harus bersyukur. Yang kedua, kasih-Nya besar. Karena begitu besar kasih Allah. Karena Allah adalah kasih dan Dia Allah yang besar, makanya kasih-Nya juga besar, tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Efesus 2 ayat 4 sampai 5 berkata seperti ini, sama-sama kita baca ya, ayat 4 dan ayat 5. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Kasih Allah begitu besar. Kasih Allah yang besar itu saya mau katakan kepada saudara, jangan mentang-mentang kita ini orang Kristen kemudian kita merasa kita sudah mengerti atau mengenal dengan sempurna kasih Allah. Karena di dalam Efesus 3:19 Paulus berkata, kasih Allah itu melampaui pengetahuan. Susah, sulit sekali seringkali buat kita untuk bisa mengenal kasih yang begitu besar. Oleh karena itu manusia berusaha untuk memberi definisi kasih Allah dengan puisi-puisi cinta. Dulu bapak-bapak mungkin kalau ingin menggait hati istri-istri, ada nggak yang sayang sih enggak ya, dengan puisi-puisi atau kata-kata yang berbunga-bunga gitu saudara. Ada di sini ibu-ibu tolong aku. Nggak ada, bapak-bapak juga nggak ada, nggak tahu caranya. Itu cara untuk memberi definisi, ini loh aku cinta sama kamu. Atau dengan memberi sesuatu, ini loh aku sayang sama kamu, ini loh aku suka sama kamu. Tetapi semua hal-hal seperti itu adalah definisi manusia. Tidak akan bisa menyimpulkan kasih Allah yang sesungguhnya itu seperti apa. Kasih Allah yang sebenarnya hanya bisa ditemukan di dalam Yesus. Tidak dengan definisi, tidak dengan perbuatan manusia apapun. Tidak ada kasih manusia itu yang sempurna. Kalau kita ingat dari sebuah cerita dalam Alkitab saudara tentang anak yang terhilang, anak bungsu, ya, prodigal son. Si ayah ini begitu mengasihi anaknya sehingga pada waktu anaknya ini pulang ingin menjadi budak, mending aku jadi budak aja di rumah bapakku. Cara berpikir si anak, aku jadi budak. Tetapi cara berpikir bapaknya, dia tetap anak. He's not a slave, he's a son. Itulah cara berpikir Allah Bapa kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kasih-Nya yang tidak terbatas. Di dalam masa-masa si anak ini begitu bau, begitu hancur kehidupannya. Dia tidak melihat anak ini sebagai budak. Sebaliknya si sulung
yang adalah anak, dia melihat dirinya sebagai budak. Karena dia berkata, aku sudah kerja buat Bapak, bagianku mana? Dia berusaha membeli kasih dari Bapaknya. Tetapi bukan seperti itu cara kerja Allah. Kasih Allah itu tidak berkurang dan tidak lebih karena perbuatan baik atau perbuatan buruk kita. Kita mau gagal, kita mau tidak measure up, dia tetap mengasihi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berhasil, kita rajin datang ke gereja, kita memberi persembahan mungkin banyak, dan kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, itu tidak memberi kasih Allah lebih. Tidak kita dapatkan lebih dari Allah. Karena kasih Allah is enough for everyone of us. Oleh karena itu kalau kita gagal, mungkin kita kecewa dengan Tuhan, kita putus asa, pikiran kita mungkin sia-sia, negatif. Trust me. Trust the word of God. He loves you no matter what. Itu yang seringkali membuat saya kuat, saudara, di dalam menjalani kehidupan. Seringkali merasa nggak layak, seringkali merasa nggak mampu, seringkali mungkin merasa gagal, begitu juga dengan saudara, ya. Tetapi sadarilah, yakinilah, dan terimalah bahwa kasih Allah tidak pernah lepas dari kehidupanmu. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Untuk itu, seberapa sering kita bersyukur untuk kasih Allah. Seringkali kita bersyukur kalau kita dapat sesuatu. Betul? Dapat tepuk tangan dari orang tua atau dari anak. Thank you mami, thank you daddy. Tetapi kita seringkali lupa bahwa kasihnya itu senantiasa ada menopang kehidupan kita. Jadi tadi yang pertama apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Allah yang besar. Yang kedua, kasih yang besar. Yang ketiga yang kita harus syukuri adalah pemberian atau kado yang besar. Dia memberikan anaknya yang tunggal, satu-satunya. Hari-hari ini banyak orang beli kado, ya, sudah taruh kado-kadonya di bawah pohon Natal. Menurut statistik di Australia, satu orang itu spend sekitar $800 per orang untuk kado, untuk holiday dan sebagainya. Ya, amin? Enggak ada yang berani ngomong amin. Ya, begitu banyak orang yang spend begitu banyak uang untuk membeli kado tanpa kita menyadari bahwa kado terbesar di dalam kehidupan kita adalah anak tunggal Allah. Yesus Kristus adalah pemberian yang terbesar. Kenapa pertanyaannya? Kenapa Yesus Kristus adalah pemberian yang terbesar? Yang pertama, karena harga yang harus dibayar juga besar. Harganya besar. Anak tunggal, saudara. Kalau kita punya satu anak, mau kasih ke orang berat pasti ya. Mama saya aja dulu waktu Yosi mau melayani Tuhan sepenuh waktu, mau ke Australia pada waktu itu, ke Om Sam dan Tante Ruth, ya, ke Ecclesia Mission. Ditangisinnya saudara, sampai di airport juga nangis sesenggukan, di rumah nangis. Padahal anak dua masih di rumah. Satu anak mau pergi ditangisin. Ya, can you imagine, can you feel kira-kira kasih Bapa di surga pada waktu memberikan anaknya Yesus, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa supaya kita yang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Itu I don't know. Kemarin Judah nggak enak perutnya, I feel sick daddy, maminya udah bingung. Itu baru feel sick a little bit, maminya bingung dari kerjaan. He's fine, Faye, he's fine. I said, I'm home with him, it's okay. Itu baru feel nggak enak sedikit, saudara. Ini harus mati di kayu salib. Yang paling dikasihi, firman Tuhan katakan, dia yang paling dikasihi oleh Allah dari surga, yang mulia, turun menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Pemberian yang besar.
Sehingga Maria pada waktu diberitahu oleh malaikat, Maria tunduk. Yusuf taat kepada rencana. Itu ketundukan dan ketaatan itu bukan hal yang sederhana. Karena pada waktu itu kalau seorang wanita ketahuan hamil di luar nikah, belum menikah, itu harga yang harus dibayar apa? Bapak Ibu sudah tahu? Bukan mati ditembak atau dilempar batu, itu matinya perlahan-lahan. Saya ada lihat film, nggak tahu film apa saudara ya. Jadi nggak tahu ini benar apa enggak. Di Timur Tengah sana, jadi wanitanya ditanam sebagian sampai di pinggang, ditanam dalam tanah, kemudian dilempari batu. Jadi dia nggak bisa lari kemana-mana. Itu hukumannya kalau ketahuan hamil sebelum menikah. Can you imagine yang ada di pikiran Maria dan Yusuf? Kalau sampai ini terjadi di dalam kehidupan kami berdua, itu stempel cap sampai seumur hidup. Ya, dikenal orang sebagai mereka yang melakukan hubungan tidak bermoral. Itu seumur hidup pasti. Sama Yesus pun akan dikenang seperti itu mungkin ya. Itu bapakmu, ibumu, seperti itu. Dan itu stigma yang akan berlangsung selamanya. Dan harga yang harus mereka bayar itu nggak kecil Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, orang Majus contohnya melakukan perjalanan yang jauh. Untuk melakukan perjalanan yang jauh itu butuh persiapan yang besar. Butuh makanan, minuman, dan juga pengawal-pengawal karena dalam perjalanan mereka akan menghadapi bahaya. Bawanya apa lagi? Emas, coba, kemenyan, dan mur. Barang-barang yang berharga dan taruhannya adalah nyawa. Belum lagi ketemu dengan Raja Herodes, yang raja yang begitu jahat. Ya, itu taruhannya kalau sampai ketahuan mereka enggak report sama raja di mana Yesus berada, mereka orang Majus itu bisa mati juga. Great gift comes with a great cost just for you and for me. Oleh karena itu, kita pun ingat pada waktu Yesus lahir banyak bayi yang dibunuh. Wow. Itu belum pernah terjadi loh saudara sampai hari ini saya percaya. Kecuali karena kecelakaan atau karena gempa bumi ya. Atau tsunami, bayi terbunuh, orang-orang anak-anak kecil terbunuh karena kelaparan, karena bencana alam. Ini enggak. Ini karena Herodes tahu akan ada raja yang lahir dan dia takut tersaingi, saya percaya. Enggak ketemu Yesusnya di mana, oke kita bunuh aja semua bayi. Kosnya, harganya terlalu mahal supaya Yesus bisa lahir, supaya dia bisa menyelamatkan saudara dan saya. The question, sudahkah kita bersyukur untuk harga yang begitu besar di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita berterima kasih? Kalau kita melewati masalah demi masalah, tantangan demi tantangan, seperti raja tadi yang kehilangan jari kakinya, ya, baru nggak enak sedikit, wah udah ngambul, udah kecewa sama Tuhan. Sudahkah kita bersyukur untuk Allah yang besar? Dia tidak tergoncangkan. Bumi boleh beranjak, gunung-gunung boleh beranjak ke dalam lautan, tetapi dia tidak pernah beranjak. Kasihnya tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Kita mau marah sama dia, dia tetap mengasihi, dia tetap Allah. Makanya ada lagu dia selamanya dia Allah. Ya, apapun yang terjadi, ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah manusia, tidak pernah menjadi Allah. Dia tetap Allah sampai selama-lamanya. Amin. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mau mengucap syukur kepada Tuhan akan apa yang Dia sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Jangan cuman kita mengucap syukur kalau terima kasih ya Tuhan hari ini bisa makan. Terima kasih sudah dijawab doanya. Terima kasih sudah selamat dalam perjalanan sepanjang hari ini. Terima kasih untuk semua berkat. Tapi kita lupa
bahwa Dia Allah yang besar. Kita lupa kasih-Nya tidak terhingga. Kita lupa pemberian costly gift yang Dia sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Mari kita pejamkan mata kita sama-sama dan kita mau renungkan sebentar. Apa yang Dia sudah kerjakan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Karena begitu besar kasih Allah di dalam hidup kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Saya ingin setiap kita meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau responi dengan ucapan syukur. Banyak hal yang Dia luputkan di dalam kehidupan kita, yang kita tidak sadar, kita tidak lihat, tapi Dia luputkan sehingga kita tidak sampai celaka dan kita tidak sadari dan kita tidak syukuri. Tapi pada hari ini kita mau bersyukur. Semusim telah berlalu, namun kebaikan Tuhan tidak pernah berlalu di dalam hidup kita. Mari sama-sama bangkit berdiri. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. saya mau wanita saja yang nyanyikan dari awal. Wanita saja katakan, semusim berlalu, 1 tahun berlalu. Mari para pria berdoa, ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang pelihara hidup kami. Sekarang para pria bersama saya katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. lebih luas, sama-sama katakan, Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Katakan. lebih luas dari samudra
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Seringkali kami mengecilkan Allah yang besar di dalam hidup kami. Kami berusaha untuk mengerti kuasa dan kasih-Mu dengan otak kami yang kecil, dengan kekuatan kami yang terbatas. Oleh karena itu seringkali kami menjadi takut, seringkali kami menjadi khawatir, bahkan seringkali kami menjadi kecewa karena keadaan sekeliling kami tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Oleh karena itu pagi hari ini Bapa, satu kali lagi kami datang dan merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mau katakan bahwa Engkau Allah yang besar. Kami mau katakan bahwa kasih-Mu besar di dalam kami. Kami mau katakan bahwa Yesus, Engkau pemberian yang terbesar. You are all we need in this life. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Lebih luas dari samudra. Jemaat katakan, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Satu kali lagi sama-sama katakan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita,